Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mempertemukan kita di majelis Al-Qur'an, majelis tadabbur Al-Qur'an, di mana majelis ini adalah majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah pagi hari ini kita akan sama-sama tilawah Quran Surat An-Nisa halaman 94. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka Quran Surat An-Nisa halaman 94. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam majelis kajian tadabbur Al-Qur'an, dan salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah di halaman 94 Quran surat An-Nisa ini kita akan mempelajari banyak ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Kita bisa melihat ya nanti keutamaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa melihat ya orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana jika ada seseorang misal dia itu ya melakukan sebuah amal sholih. Belum dilakukan amal soleh itu, belum selesai dilakukan amal soleh itu, tapi qadarullah misalkan orang tersebut diwafatkan, maka bagaimana pahalanya? Ya sama dengan orang yang melakukan misalkan menghafal Al-Quran, sebelum hafalan Al-Qurannya selesai, tiba-tiba misalkan dia wafat, bagaimana hukumnya? Atau kemarin ya kita di kelas sholat khusyuk, ya kita belajar, ada seseorang yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau misalkan kita tidak sampai kepada ujungnya, gak bisa belajar sholat khusyuk sampai akhir hayat, sampai selesai, karena perjalanannya yang panjang. Jawabannya adalah, kita akan dapatkan di Quran Surat An-Nisa episode kali ini. Juga nanti kita akan belajar sedikit terkait dengan sholat qashar ya, karena di sini ada juga dalil atau ayat yang berbunyi tentang sholat qashar ya. Dalil landasannya di Quran Surat An-Nisa ayat 101. Jangan lupa untuk kita share kajian ini, kita sebarkan kajian ini sebanyak-banyaknya kepada teman, sahabat, keluarga yang barangkali membutuhkan kajian ini, sehingga bisa mengikuti kajian ini setiap paginya,
ya, kajian tadabbur Al-Qur'an setiap paginya supaya subuh kita atau pagi hari kita penuh dengan keberkahan. Dan yuk kita kencangkan ya tap-tap layar kita, supaya kita bisa, eee, mensyiarkan lagi ya, mengajak sebanyak-banyaknya kaum muslimin, sahabat Al-Qur'an yang lain untuk bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi amal salih, bagi keluarga kita, ya bagi kita semua. Karena kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ya, "Maukah kalian pergi pagi hari ke pasar Buton, kemudian kalian mendapatkan satu unta merah?" Wahai Nabi, "Ya Rasulullah, mau sekali kami mendapatkan satu unta merah." Satu unta merah itu adalah di zaman Nabi, satu unta merah itu adalah harganya sangat mahal ya. Bisa kalau dikonversi ke zaman sekarang itu kendaraan yang paling mewah harganya misalkan 2 miliar ya, satu unta merah. Pagi hari pergi ke pasar Buton, pulang ke rumah dapat satu unta merah. Maka Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seseorang ya, kemudian seseorang itu ya mengerti atau seseorang itu faham satu ayat dari Al-Qur'an," kata Nabi, "kecuali dia itu disetarakan dengan mendapat satu unta merah." Kalau dia faham 2 ayat berarti dapat dua unta merah. Kalau dia faham 3 ayat berarti dia dapat 3 unta merah. Kalau dia faham banyak, 10 ayat misalkan dia faham, ya dia kaji, dia pahami, dia amalkan, maka dia mendapat 10 unta unta merah. Oleh karenanya, ayo kita sama-sama syiarkan lagi, sebarkan lagi, dakwahkan lagi Al-Qur'an ini supaya semakin banyak unta merah yang bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Di ayat 95, perhatikan ya, ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim." Tidaklah sama di antara orang-orang yang beriman yang duduk-duduk, yang tidak turut berperang tanpa memiliki doror, uzur, atau halangan. Fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan juga dengan jiwanya. Perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sama antara orang yang duduk dengan yang berjuang. Ya. La yastawil qa'iduna minal mu'min. Enggak akan sama. Orang yang duduk-duduk saja tidak mau berjuang di jalan Allah dengan orang yang berjuang di jalan Allah pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Oleh karenanya ayat ini mengajarkan kepada kita apa? Ikutlah andil, berkontribusilah terhadap perjuangan fisabilillah ini sekecil apapun. Sekecil apapun. Jangan sampai kita termasuk orang yang qaidun, diam-diam saja, enggak ikutan. Atau saya selalu mengatakan jangan sampai kita menjadi orang yang ketinggalan gerbong kebaikan. Ya, surat An-Nisa halaman 94, ayat 95. Enggak akan sama, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulud darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak akan sama. Jadi kalau ada misalkan, perintah atau seruan ya untuk, berjihad fi sabilillah, kita duduk-duduk saja, diem aja, kita nggak melakukan apa-apa, dengan orang yang melakukan pergerakan fi sabilillah, maka akan berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, nggak akan sama, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak akan sama antara yang bergerak, yang berjuang dengan yang diam-diam saja. Yang diam aja, nunggu-nunggu saja, melihat, memantau saja. Nah, makanya kita akan ya kita berusaha untuk menjadi orang yang aktif ya dalam merespon hidayah yang Allah berikan kepada kita, merespon Al-Qur'an yang Allah telah berikan kepada kita. Akan beda kata Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mendakwahkannya.
dalam tanda petik kita pasif, menerima saja gitu. Kalau ada kajian dari ustadz, ya terima, ikuti. Kalau tidak ada, diam. Padahal kita harusnya apa? Aktif. Ya, beda dengan orang yang misalkan ikutan kajian ini, kemudian dia share, ya dia sebarkan kajian ini, dia dakwahkan, dia ajak keluarganya, dia pasang status dan sebagainya, ya, untuk mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi sangat sayang sekali kalau kita dalam perjuangan ini hanya menjadi penikmat. Hanya menjadi apa? Penikmat saja, menikmati saja gitu. Bukan tidak bagus, bagus tidak bagus. Ya, hadir ke majelis ilmu saja sudah keutamaan, sudah bagus, tapi akan berbeda dengan orang yang mujahidun, berjuang di jalan Allah. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, diam saja tiba-tiba kemenangan Islam itu datang, diam saja tiba-tiba misalkan proyek kebaikan kita itu selesai, atau kita mau menjadi orang yang berada dalam gerbong kebaikan itu. Karena saya selalu mengatakan kepada diri saya bahwasanya dengan atau tanpa adanya kita, kemenangan Islam itu pasti akan berjaya. Dengan dan tanpa kita, kemenangan Islam itu akan datang. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kita saat kemenangan Islam itu datang? Menjadi penikmat saja atau menjadi apa? Orang yang berjuang sama-sama sampai akhirnya fajar kemenangan itu tiba. Begitu. Ya, mau jadi yang mana? Yang duduk-duduk aja, yang diam-diam saja, atau yang mau berjuang? Nah, itu bedanya. Karena kata Allah, la yastawil qa'id. Tidak akan sama, la yastawi, enggak sama. Ya, di ayat yang lain dalam Quran surat Al-Hasyr, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama. Ashabun nari wa ashabul jannah. Penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannah humul faizun. Para penghuni surga itu merekalah yang akan menang. Akan sama atau tidak? Tidak akan sama. Nah, maka ketika misalkan kita sedang alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat diberikan fasilitas oleh Allah, ada kesempatan terbuka lebar untuk misalkan kita berwakaf ya, untuk membebaskan lahan Quranic Center Nabawi yang akan kita garap, kita mau menjadi orang yang duduk-duduk saja, diam-diam saja atau ingin berkontribusi, ikut juga berkontribusi. Ustadz saya mau berkontribusi, ya, sedikit, enggak ada kata sedikit, pernah kita bahas ya. Dalam berinfak, dalam berwakaf, dalam berjihad bi amwalikum, dengan harta kita tidak ada yang namanya sedikit. Ya, enggak ada yang namanya sedikit. Oleh karenanya tinggal kita pilih mau berkontribusi, mau ya mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim atau orang yang qaidun. Gimana? Orang yang qaidun, yang duduk-duduk saja begitu ya. Tiba-tiba sudah terkumpul semuanya. Kalau sudah terkumpul baru mau tergerak gitu ya, baru mau bergerak, "Oh saya mau ikut." Nah, udah telat sebetulnya. Ketinggalan gerbong kebaikan. Nah, beruntunglah kita yang alhamdulillah, eee, ikut aktif berkontribusi ya, sama-sama ya mensyiarkan kebaikan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah." Allah akan melebihkan derajat ya, mujahidin bi amwalihim, orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya, 'alal qa'idina darajah, terhadap orang yang cuma duduk-duduk saja, diam-diam saja, tidak melakukan pergerakan, tidak melakukan perjuangan, dilebihkan beberapa derajat. Dan beda derajatnya itu, ya karena derajat satu surga dengan surga yang lain berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun jarak antara langit ke satu, langit kedua, jarak antara surga dengan surga yang lain 500 tahun. 500 tahun berapa lama sih? Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun." Satu hari di dalam hitungan akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Bayangkan, satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Dan bedanya jarak antara surga yang satu dengan surga yang lain 500 tahun. 500 tahun akhirat, berarti berapa ribu tahun di dunia. Sangat jauh. Allahu Akbar.
Ya, di dalam ayat yang lain surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Berapa bedanya jaraknya malaikat Jibril, ya, naik ke arasy-Nya Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruh, satu hari miqdar kadarnya setara dengan khamsina alfasana, 50.000 tahun. Seharinya setara dengan 50.000 tahun. Lebih banyak lagi tidak? Oh, lebih banyak lagi. Berarti kalau dikonversi dengan ukuran surat Al-Ma'arij, 500 tahun di akhirat, kalikan satu harinya 50.000 tahun di dunia. Sangat panjang, sangat jauh jaraknya antara satu surga dengan surga yang lain. Maka kita mau memilih yang mana? Mau hadir di derajat surga yang mana? Faddalallahu mujahidina, ya, 'alal qa'idina darajah. Beda antara yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk-duduk saja. Beda antara orang yang tap-tap layar, misalkan kajian kita pagi hari ini dengan orang yang menyimak saja. Beda orang yang hari ini misalkan dia nge-share kajian ini ya kepada temannya, sahabatnya, keluarganya, mengajak orang lain untuk sama-sama mendapatkan hidayah Al-Quran, akan beda dengan yang hanya diam saja. Makanya saya selalu mengajak, ayo bismillah aktif, kita tap-tap layar, kita share kajiannya, kita infokan kepada teman. Kenapa? Supaya kita mendapatkan faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina darajah. Ada beberapa perbedaan dan derajat. Oleh karenanya, ya saya selalu mengatakan bahwasannya kita hari ini bukan hanya menjadi seorang pembelajar Al-Quran, tetapi kita adalah, ya, orang-orang yang mensyiarkan Al-Quran, orang-orang yang mendakwakan Al-Quran, orang-orang yang menyeru mengajak kepada Al-Quran. Wa kullu wa'adallahu husna. Wa kullu wa'adallahu husna. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga yang diberikan dengan cara baik. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah akan berikan, ya, melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang duduk-duduk saja dengan pahala yang sangat besar. Ajran 'azima, pahalanya sangat besar. Ya, oleh karenanya kita mau termasuk yang mana? Mau termasuk orang yang menyiarkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran ini, atau orang yang pasif ya di dalam, ya, menyeru respon Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Kalau saya lebih memilih menjadi orang yang apa? Mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Berjuang di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan jiwa kita. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah sebuah pilihan. Nah, mau diam-diam saja atau mau aktif dalam menyeru hidayah, itu adalah pilihan kita. Baik, ayat 96 Quran surat An-Nisa. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmatnya yang maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan, darajatum minallah, Allah akan berikan derajat, beberapa derajat bagi mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan beda pahalanya, akan beda surganya, akan beda, ya, derajatnya bagi mereka yang mau berjuang. Pun demikian ya bagi mereka yang di dalam kehidupan ini hanya duduk-duduk saja, ya, tidak mau melakukan apapun, tidak mau melakukan amal salih, lalu dia berharap masuk ke dalam surga. Akan beda nggak dengan mereka yang beramal? Oh, sangat beda. Orang yang melakukan banyak amal gitu ya, kebaikan, dia sholat duha, setelah sholat duha, qiyamul lail, setelah qiyamul lail, misalkan dia melakukan amalan-amalan, ya, baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran dia belajar, setelah belajar dia sebarkan Al-Quran dan sebagainya, tentu akan beda dengan orang yang diem aja, ya, bengong aja gitu ya, gabut ya istilah anak-anak muda sekarang itu, ya, nggak ngapa-ngapain. Darajatun, ya, ditafsirkan dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar. Darajatin, beberapa derajat, maksudnya adalah ada yang berpendapat
atau pendapat yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan derajat di sini adalah derajat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu adalah mereka akan mendapatkan satu derajat lebih tinggi dari derajat yang didapatkan oleh orang yang tidak bisa ikut berperang karena uzur. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu, nah perhatikan hadisnya, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 derajat yang disiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ada berapa derajatnya? Ada 100 derajat. Tadi sudah kita bahas sedikit ya. Di surga itu ada 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya, sebagaimana antara langit dan bumi. Beda satu derajat dengan derajat yang lainnya. Ini 100 itu jangan dipikirkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 100. Jaraknya pendek, enggak. Antara satu jarak dengan jarak yang lain, ada antara jarak satu ya derajat dengan derajat yang lain, ada antara langit dan bumi. Jauh sekali. Ya, jauh sekali. Beruntunglah yang bisa sampai kepada 100 derajat, tingkatan 100 derajat itu. Kan beda. Nanti ada yang semangat misalkan men-share kajian, naik tuh derajatnya. Semangat tap-tap layar, naik lagi derajatnya. Semangat ya, menyebarkan, mengajak temannya, keluarganya, komunitasnya, grupnya, kajiannya misalkan ya. Ayo ikutan yuk kajian. Ah, itu naik lagi derajatnya. Ya, Allahu akbar. Ya. Kemudian Allah juga siapkan apa? Siapkan derajat yang tinggi, ya. Wa magfiratan. Dan Allah berikan juga ampunan kepada mereka. Mereka yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan magfiratan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Magfirah dijaga juga sama Allah Subhanahu wa taala karena ya kita misalkan lihat kata magfiratan ya berasal dari kata mighfar. Mighfar itu artinya baju perang yang terbuat dari besi atau ziroh yang menutupi kepala. Ya, sehingga kalau orang sudah, berperang pakai migfar, ya pakai baju perang itu yang terbuat dari besi, ya mereka akan aman, ya tidak akan terkena sayatan pedang dan sebagainya. Ya, dijaga. Orang yang rajin beristighfar maka dia memiliki pelindung, ya. Orang yang rajin dalam beristighfar, membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Dia selalu beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan, diberi penjagaan. Maka dianjurkan kita setiap hari beristighfar, setiap hari berapa minimal? Nabi SAW setiap hari minimal beristighfar berapa? 170 kali kalau Nabi ya. Nabi SAW beristighfar 70 kali. Kita sebagai umatnya harus lebih banyak lagi. Kalau Rasul Rasul saja mencontohkan terus beristighfar, itu bisa tuh, ya 70 kali sehari, apalagi kita ya yang banyak dosa harus lebih banyak lah, harus lebih banyak lagi. Dan ini salah satu ya hacks ya, salah satu tips bagi saya, dari saya, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ya, pahalanya pengen banyak atau pengen sedikit? Istighfar kita pengen banyak atau pengen sedikit? Ayo, ayo Bunda, pengen banyak nggak? Pengen tahu nggak caranya kita bisa beristighfar? Di sini ada yang bisa tidak istighfarnya satu hari 100.000 kali? Siapa di sini yang bisa beristighfar dalam satu hari 100.000 kali? Ada tidak yang bisa? 100.000 kali? Nggak bisa kan? Bisa tidak? Turunin aja dari 100.000, turunin 10.000 kali. Bisa nggak kita beristighfar sehari 10.000 kali? Allahu Akbar. Jawabannya gimana? Bisa tidak? Jawabannya bisa. 10.000 kali sehari bisa, 100.000 kali sehari bisa.
Oh iya, Ustadz kalau di Masjidil Haram 100.000 kali, betul. Nah itu kan bagi orang yang umroh, ya. Kalau tidak umroh gimana? Bisa tidak? Jawabannya sangat bisa. Bagaimana caranya? Berdakwah. Nih ya, saya kasih apa? Kasih tips. Berdakwah. Boleh di komen tuh kata berdakwah. Kalau kita mengandalkan amalan diri kita sendiri, ya maksimal istighfar kita hanya hanya 1.000 kali misalkan sehari, ya. Hanya sekali sehari, 100 kali misalkan, 1.000 kali misalkan. Nah, cara untuk melipat gandakan istighfar kita dengan apa? Berdakwah. Dakwah ilallah. Ajak sebanyak-banyaknya orang beristighfar. Ayo kita istighfar yuk 10 kali. Ya, kita pagi hari ini kita beristighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ikuti ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Sudah 10 kali kan? 10 kali. Kita baca 10 kali. Sekarang ada 300 orang yang nonton. 300 orang menonton kajian ini dan beristighfar misalkan masing-masing 10. 300 kali 10 berapa? 3.000. 3.000 istighfar pagi hari ini. Kita dapat pahalanya berapa? 10 atau 3.000? 10 atau 3.000? Oh 3.000 dapatnya di sisi Allah. Kenapa Ustaz jadi 3.000? Jawabannya karena kita berdakwah. Ada hadis dari Nabi SAW, man dalla ala khairin. Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis atau sesuatu, kemudian dia berdakwah menyampaikan itu dan orang lain akhirnya melakukan itu karena dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang lain. Jadi ayah bunda tetap dapat tidak di rumah pahalanya 10, tetap dapat. Tetapi saya mendapatkan berapa? 3.000. Ya. Nah, pengen nggak dapat kita 3.000 sehari istighfar? Oh, ajak lagi teman kita, sahabat kita. Bikin aja status. Pasang status. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kirim status. Kemudian orang baca. Setiap orang yang baca, misalkan ada 10 orang baca, ini apa bunda ini ya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, dia kan secara tidak langsung dia baca. Dapat tidak pahalanya? Oh, dapat itu. Besoknya kita baca pasang status lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita lihat lagi, orang melihat kita, status kita. Ya, melihat status kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dapat tidak pahala? Oh, dapat itu. Setiap yang membaca status kita, akhirnya kita dapat pahala dari orang yang mengucapkan zikir itu. Nah, kira-kira untung atau tidak ketika kita menjadi seorang dai? Untung tidak? Dapat kebaikan yang banyak tidak ketika kita menjadi seorang dai? Dapat kebaikan yang banyak. Sehingga perhatikan di dalam surat Fussilat. Ya. Surat Fussilat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa sih yang lebih bagus perkataannya? Ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah yang lebih baik ya pahalanya dibandingkan orang yang menyeru kepada agama? Da'a ilallah, berdakwah kepada Allah.
Masya Allah. Kita bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak ketika kita berdakwah. Oleh karenanya, jangan sampai kita tidak mau berdakwah, menyampaikan kebaikan. Karena pahalanya sangatlah banyak. Ya, pahalanya sangatlah banyak. Ya, mau diam-diam saja atau mau menjadi orang yang berdakwah. Begitu ya, sahabat Al-Quran. Saya selalu bilang, saya biiznillah dengan sehari, insya Allah setiap hari dapat pahala hatam Quran. Bisa nggak kita dapat setiap hari pahala hatam Quran? Bisa tidak? Jawabannya bisa. Ya gimana caranya? Ajak sebanyak-banyaknya orang baca tilawah satu hari satu halaman. Setiap orang misalkan di sini ada orang yang baca Al-Quran satu hari satu halaman. Ya, ada 300 orang yang membaca Al-Quran 300 halaman. Berarti 300 halaman dibagi 20 gitu kan. 300 bagi 20, 300 bagi 20. Misal 300 dibagi 20, maka kita dapat 15 juz sehari. 15 juz sehari. Dan apakah ayah bunda akan dapat tidak 15 juz sehari? Jawabannya dapat. Kenapa? Karena semua live ini ada berkat ayah bunda bang kakak sekalian. Kan? Ada wakaf kamera, ada wakaf iPad, ada wakaf apa ya sarananya, ada wakaf internetnya, ada wakaf dan yang lain-lain. Wakaf kebaikan yang lain. Live ini ada hasil dari misalkan tap-tap layar ayah bunda abang kakak sekalian sehingga banyak yang nonton. Dapat tidak pahala itu? Dapat. Itulah indahnya ketika kita berjamaah. Oleh karenanya saya ingin mengajak, ayo kita bukan hanya sama-sama menjadi orang yang menikmati Al-Quran, tetapi kita juga menjadi orang yang sama-sama ya berjuang untuk Al-Quran ini, ya sehingga insya Allah pahalanya lebih banyak lagi. Kebaikan yang kita dapatkan lebih banyak lagi. Oleh karenanya saya ingin mengajak ayah bunda, abang kakak, sahabat Al-Quran sekalian yang hari ini ya melihat tayangan ini namun belum follow, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu siaran ini dengan cara mengikuti, klik tombol ikuti di pojok kiri atas. Jangan lupa untuk follow terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan sajian Al-Quran terbaik setiap harinya insya Allah. Ya, Masya Allah. Hari ini kita dapat siaran ini, tiba-tiba muncul live ini siapa nih, Ustadz siapa, ya, isinya apa, kajiannya tentang apa, ya. Kemudian, oh nampaknya cocok dengan saya, follow, ikuti. Ya, kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan pahala yang tadi begitu banyak dengan cara berjamaah, dengan cara berjamaah. Akan mendapatkan ampunan warohmah dan akan mendapatkan rahmatnya Allah. Apa itu rahmatnya Allah? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Rahmah yang paling tinggi adalah surganya Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah itu sangat maha pengampun, rahima sangat penyayang. Pengampun dan penyayang. Selanjutnya kita masuk ke ayat 97 Quran Surat An-Nisa halaman 94. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 97. Sesungguhnya ada orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Ada orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dan dia berada dalam kondisi dzalimi anfusihim. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika minha. Na'udzubika min. Ya Allah, kami berlindung dari ayat 97. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini
menjadi orang-orang yang terhindar dari diwafatkan dalam keadaan menzolimi diri sendiri. Nanti ada orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan sedang menzolimi dirinya sendiri. Siapakah orang yang wafat dalam keadaan zolim terhadap dirinya sendiri? Kita berlindung ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang wafat dalam keadaan menzolimi diri sendiri. Ada itu orang yang wafat dalam keadaan zolim terhadap dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak mau termasuk orang yang menzolimi diri sendiri kemudian kita diwafatkan. Wafat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Wa a'udzubillahi min dzalik. Seperti apa? Contoh. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Malaikat berkata, "Kenapa kamu demikian?" Qalu, mereka berkata, "Kunna mustad'afina fil ard." Kami semua berada dalam kondisi mustad'afin, lemah di bumi ini. Banyak alasan begitu. Orang yang zalim terhadap diri sendiri itu ya banyak alasan. Jadi gini, misal ada seseorang dia tidak bisa ngaji, dia tidak bisa baca Al-Quran. Sampai malaikat maut itu datang, dia tetap tidak mau baca Al-Quran dan dia tetap masih tidak bisa baca Quran. Kira-kira malaikat itu akan berkata, kamu menzolimi diri sendiri atau tidak? Menzolimi diri sendiri karena nanti di dalam Al-Quran disebutkan. Summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada orang yang dengan Al-Quran itu zalimun li anfusihim, zalim terhadap dirinya sendiri. Ada orang yang sampai akhir hayatnya misalkan dia tidak bisa baca Al-Quran. Menzalimi diri sendiri, jawabannya menzalimi diri sendiri. Sampai malaikat itu berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat berkata kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Apakah, bukankah ya bumi ini sangat luas, ya, bumi ini wasi'atan fatuhajiru fiha, yang dengannya karena luas itu kamu bisa berhijrah. Kenapa kamu udah tahu nggak bisa baca Quran, kata para malaikat, tapi kamu nggak mau belajar Quran? Padahal kan bumi ini sangat luas, sekarang udah canggih, zaman itu teknologi zaman dulu kita nggak bisa keluar. Zaman dulu misalkan mau belajar Al-Quran nggak ada teknologi, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya, nggak bisa ngapa-ngapain zaman dulu. Kalau nggak bisa ngaji, misalkan nggak ada ustadz yang ngajarin di kampung kita, di lingkungan kita, ya diam saja. Tapi sekarang, zaman sekarang, hampir tidak ada celah dan tidak ada alasan kita itu nggak bisa ngaji. Kenapa? Kita bisa nonton setiap hari, ikuti kajian ustadz-ustadz yang mengajarkan tahsin, yang mengajarkan Al-Quran kan? Banyak tidak di TikTok? Oh banyak. Banyak kok guru-guru kita yang mengajarkan Quran, tahsin setiap hari, kajian setiap hari. Nah kenapa kata Allah kamu tidak memanfaatkan itu? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Kenapa kamu nggak baca Quran? Kenapa kamu tidak sholat qiyamul lail? Kenapa? 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 Kan ditanya sama Allah. Para malaikat bertanya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kenapa belum saatnya kita berbuat baik? Kenapa belum hijrah ya? Kenapa kita belum hijrah, kata malaikat? Kenapa kamu nggak hijrah menuju kebaikan? Padahal Allah sudah sediakan tempat yang sangat luas. Faulaika ma'wahum jahannam, maka tempat mereka itu adalah neraka jahanam, wasaat sabiro, wasaat masiro, dan itu adalah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Jadi ada kondisi di mana ketika kita lemah di sini misalkan nggak ngerti, nggak paham, nggak bisa, kemudian kita harus hijrah. Hijrah dari mana? Dari kebodohan menjadi
Dari ketidaktahuan menjadi ketahuan, ya, ketahuan lagi, rasa tahu. Kita tadinya nggak tahu, kan belajar tuh, terus belajar setiap pagi di majelis ilmu ini, di majelis kajian ini. Kita nggak ngerti, tiba-tiba jadi paham, kan setiap hari belajar. Hijrah dari kebodohan menjadi kepintaran, hijrah dari tidak paham menjadi kefahaman, jadi paham. Hijrah dari kebaikan hijrah dari keburukan menjadi baik, semakin hari semakin bertambah baik. Itu namanya hijrah. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat 98, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Sehingga di ayat 100, perhatikan ayat 100. Ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Ayat 100 surat An-Nisa. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Siapapun yang mau berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Akan dia dapatkan bumi Allah itu muraghaman, bumi Allah itu luas, katsiran wasa'ah. Banyak, luas, sa'atan ya, sa'ah itu luas, ya. Katsiran, rezekinya banyak. Perhatikan. Siapapun yang mau berhijrah kepada Allah, menuju kepada Allah, dia berhijrah kepada Allah, akan dia dapati ya, tempat yang luas, kemudian rezeki yang banyak. Tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Siapa yang apa? Berhijrah kepada Allah akan dapat tempat yang luas, bumi ini menjadi luas baginya dan akan mendapatkan apa? Kasiron wasa'ah, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. Kelapangan, kemudahan, rezeki yang barokah, rezeki yang banyak ketika dia berhijrah kepada Allah. Dan ini rumus ayah bunda abang kakak sahabat Al-Quran sekalian. Rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika seseorang bersedekah, apakah ketika seseorang berwakaf, apakah ketika seseorang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian Allah akan biarkan begitu saja? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Orang yang bersedekah, orang yang berwakaf, orang yang melakukan jihad dengan hartanya akan dibiarkan begitu saja? Bumi ini akan menjadi sempit? Jawabannya tidak. Yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Allah akan berikan keluasan pada hartanya, Allah akan berikan kelapangan pada hartanya, dan Allah akan berikan harta yang banyak. Makanya di dalam hadis disebutkan, anfik unfak alaik. Anfik unfak alaik. Berinfaklah kepadaku, aku akan berinfak kepadamu, kata Allah. Ya, di dalam hadis Nabi SAW, mana qasamin abdin sodaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Jangan di mindset dalam otak kita, dalam pikiran kita, ketika kita berwakaf, ketika kita bersedekah, ketika kita menyalurkan harta kita di jalan Allah akan berkurang harta kita. Gak akan. Tidak akan pernah. Bahkan Nabi mengatakan, bal yazdad, dia akan bertambah. Bal yazdad, dia akan bertambah. Bal yazdad, dia akan bertambah. 3 kali itu Nabi. Yazdad, yazdad, yazdad. Tambah, 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 tambah. Ada momen tidak akan berkurang? Ada dulu momennya pasti berkurang dulu. Kita sedekah nih, punya uang. Sedekah, disedekahkan, diwakafkan, diinfakkan. Berkurang tidak? Berkurang. Harta kita saat itu. Punya uang 1 juta, misalkan kita wakafkan 100.000. Berkurang tidak? Berkurang pada saat itu jadi 900.000. Tapi konsepnya tidak demikian dengan sedekah. Dia akan bertambah, 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 bertambah. Bertambah, bertambah, bertambah. Pasti ada berkurang, tidak ada berkurang di situ. Tapi itu hanya menjadi penguji bagi Allah. Ujian itu, sedikit dikasih ujian dulu. Nih berkurang nih hartanya. Dia beriman tidak kepadaku, kata Allah. Disebut dalam Al-Quran dengan bahasa khosyatal infaq.
Kalau kita sedekah tuh pasti ada momen kita tuh khosyah, takut. Dengan sedekah kita, oh harta saya jadi berkurang banyak. Enggak, tidak akan berkurang. Jaminan dari Nabi. Perhatikan, percaya tidak dengan janjinya Nabi begitu. Nabi yang mengatakan Nabi itu mustahil berbohong. Nabi itu kalau sudah berjanji pasti akan terwujud janjinya itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, karena Nabi berkata bukan dengan hawa nafsunya. Ya. Jadi kita menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya sedekah itu, dan Allah akan siapkan itu tempat yang luas, katsiran wasa'. Berlipat harta kita menjadi keberkahan yang Allah berikan. Kalaupun tidak berlipat, tidak bertambah atau tidak dikonversi menjadi bentuk harta yang lain, Allah berikan dalam bentuk rezeki yang lain. Berupa anak keturunan yang sehat walafiat, anak keturunan yang solih solihah, anak yang keturunan yang cinta dekat dengan Allah dan cinta dekat Al-Quran, cinta terhadap nabinya. Itu kan rezeki yang lebih luas, luas lagi, rezeki yang lebih berkah lagi, rezeki yang lebih besar lagi dibandingkan rezeki yang sifatnya harta. Masih ingat ya, kita dulu pernah membahas di dalam Quran surat At-Takasur, harta itu adalah rezeki yang paling bawah. Uang itu adalah rezeki yang paling hina. Uang itu adalah rezeki yang paling rendah di sisi Allah, dan yang paling tinggi adalah al-hidayah. Hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya, surat An-Nisa ayat 100, lanjutan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiron ilallahi wa rasulihi, dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian kematian itu datang kepadanya. Kematian itu datang kepadanya. Jadi ada orang yang berhijrah ya di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang yang berhijrah di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia ingin berhijrah. Ya, dia sangat ingin berhijrah. Kemudian dia sakit. Ya, dia sakit. Sakit, kemudian akhirnya ditandu sama 4 anaknya. Jadi ayah ini sudah sangat tua, kemudian dia ingin hijrah ke Madinah. Dibawa sama anak-anaknya keluar dari Mekah menuju Madinah. Dalam keadaan sakit, ditandu, dia pengen hijrah ke Madinah, bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di tengah perjalanan karena sedang sakit, sakitnya sudah parah luar biasa, wafat. Orang ini wafat, sahabat ini wafat. Ketika wafat, akhirnya kan belum sampai ke Madinah. Masih jauh jaraknya, terpaut jauh jaraknya antara Mekah dan Madinah. Bagi mereka yang pernah umroh, kemudian naik bis, itu kan perjalanan jauh. Dengan naik bis saja, itu bisa 5 jam ya. Dari Madinah ke Mekah, atau Mekah dari Jeddah ke Madinah, itu kan 5 jam perjalanan, kanan kiri padang pasir tandus, nggak ada apa-apa. Nah ini kita bayangkan di zaman Nabi dulu, hijrah di padang pasir yang sangat terik, panas, ditandu ya, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, perjalanan sangat jauh, sedang sakit lagi, sudah tua lagi, wafat di tengah jalan. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di Mekah mengatakan, tuh kan udah dibilangin nggak usah hijrah-hijrah lah. Ya, akhirnya mati juga kan, gitu kan. Dia nggak dapat pahala. Dan begitu pula orang yang di Madinah, ini dapat nggak ya pahalanya orang tersebut hijrah di jalan Allah kemudian wafat? Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Turun malaikat menyampaikan ayat ini. Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Perhatikan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya tetap sudah ditetapkan oleh Allah, dia dapat pahala hijrah itu. Telah ditetapkan oleh Allah. Faqad waqa'a ajruhu, ditetapkan, disimpan pahalanya di sisi Allah. Allahu Akbar.
Jadi misal saya selalu katakan ya kepada, para santri yang setoran hafalan Quran dengan kami, ya usia sudah sepuh, usia sudah berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bertanya kepada saya, "Ustadz, saya ini kalau misalkan menghafal Al-Quran kemudian wafat, kemudian belum sampai hafalan Quran saya 30 juz, nanti gimana hukumnya? Saya tetap akan dapat tidak pahala 30 juz itu?" Saya selalu katakan, dapat. Selama ibu terus konsisten, selama bunda terus konsisten, selama ayah terus konsisten hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis setoran hafalan Quran. Istiqomah bersama Quran. Wafat tiba-tiba, ya. Belum selesai hafalan Quran 30 juz akan dicatat tidak? Dicatat. Akan dicatat. Tetap dicatat itu. 30 juznya kamilan, 30 juznya sempurna. Dia dibangkitkan tidak dengan para penghafal Quran, dibangkitkan dengan para penghafal Al-Quran. Dibangkitkan tidak dengan ahlul Quran, dibangkitkan dengan ahlul Quran. Mereka yang istiqomah dalam melakukan ketaatan sampai akhir hayatnya, meskipun ketaatan itu belum purna, ketaatan itu belum sempurna, akan tetap dicatat pahalanya. Hadisnya mana? Dalilnya mana? Ayat An-Nisa ayat 100. Kemarin kita belajar tadabbur sholat khusyuk. Ya, setiap Senin malam kita belajar kan malam tadi. Sholat khusyuk. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz kan pertemuan sholat khusyuk itu 54 pertemuan setiap Senin malam, panjang. Kita baru pertemuan keberapa kan malam tadi. Gimana kalau saya nggak selesai, belum beres belajar sholat khusyuknya, wafat, apakah dihitung, dicatat sebagai orang yang khusyuk dalam sholatnya? Saya yakin dicatat. Dicatat. Ya, apalagi ya, misalkan Ustadz ya termasuk live ini, kita live setiap hari satu halaman. Belajar kan Al-Quran tadabbur satu hari satu halaman. Ini baru 94. Halaman 94 masih banyak, masih sekitar berapa ratus tuh? 600-an halaman tersisa kan? 500 sekian halaman tersisa. Bagaimana kalau misalkan kita tidak selesai tadabbur Al-Qur'annya, setiap hari ini nggak ikutan misalkan, keburu wafat orang tersebut. Dicatat tidak sempurna nanti ketika hataman suatu saat hatam Al-Qur'an dengan tadabbur ini, dicatat tidak? Jawabannya dicatat. Sempurna pahalanya di sisi Allah. Niatkan hari ini ya Allah, saya ingin ya menghatamkan Al-Quran dengan tadabbur. Satu hari satu halaman ditadaburi, dikaji. Allah ternyata qadarullah wafatkan kita. Dicatat tidak pahalanya? Dicatat. Dicatat. Ya, saya punya majelis tahsin ya Al-Quran di rumah. Itu saya perhatikan betul. Dipelajari betul satu ayat itu kan. Kita kasih cap, kita kasih lulus atau enggak itu. Satu hari 5 ayat ya, satu pertemuan. Seminggu sekali 5 ayat, 5 ayat. Kalau lulus dicap, oh ini lulus, sudah bagus bacaannya memenuhi standar. Bisa jadi nggak beres kan? Orang seminggu kita ketemu boleh setoran hanya 5 ayat, itu pun kalau lulus ya lulus, kalau nggak lulus nggak lulus. 5 ayat, 5 ayat. Berapa tahun beresnya? Wallahu alam. Tapi kalau orang tersebut misalkan diwafatkan oleh Allah, saya yakin pahalanya 30 juz. Dulu saya masih ingat, ketika saya kecil, saya ngaji sama seorang guru, Al-Ustadz Rahmat ya. Hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Di madrasah yang namanya Madrasah An-Nur. Madrasah An-Nur. Ketika kecil, selalu setiap hari ngaji kepada beliau. Ngaji setoran kepada beliau. Ustadz Rahmat, hafizahullah ta'ala, semoga Allah jaga beliau gitu. Guru saya, guru Al-Quran saya ketika kecil. Dan beliau hanya mengizinkan setiap santri itu, silakan baca sebanyak-banyaknya Al-Quran gitu ya. Tapi nanti ada kriteria cukup dan lancar. Cukup dan lancar. Jadi kalau cukup berarti harus mengulangi lagi. Lancar berarti boleh lanjut ke ayat yang lain. Apa yang terjadi ayah bunda abang kakak sekalian?
Masya Allah. Setiap hari saya hanya bisa menyetorkan bacaan Al-Quran. Saya baca Quran di depan dia, di depan beliau, baca Quran di depan guru saya, satu ayat. Enggak satu halaman, enggak dua halaman, satu ayat. Hanya satu ayat. Boleh tidak 5 ayat? Boleh, tapi belum tentu ketika baca 5 ayat lulus. Ya daripada 5 ayat banyak tapi nggak lulus-lulus, lebih baik satu hari satu ayat. Akhirnya saya baca satu ayat misalkan. Dan satu ayat pun belum tentu lulus. Satu ayat pun belum tentu lulus. Akhirnya ketika saya baca Al-Baqarah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, satu ayat ketika kecil. Al-Baqarah nggak beres-beres. 5 tahun saya ngaji sama beliau. Nggak beres-beres. Masya Allah. Tapi saya akhirnya mengalami yang namanya, oh ini berkahnya, barokahnya. Barangkali bisa jadi nanti ada orang yang beres hatam Quran banyak gitu ya, tapi ketika tidak dilihat standarisasi dan kualitas bacaannya bisa jadi buruk kesananya. Ya, jadi terus gitu belajar satu ayat dulu, satu ayat dulu, satu ayat dulu. Beres tidak 30 juz? Jawabannya tidak. Sampai saya usia sekarang nih, usia 30 tahun, sama guru saya Ustadz Rahmat, saya nggak beres gitu. Dengan beliau gitu ya waktu itu dari kecil sampai menikah dan sebagainya, pindah akhirnya rumah, tidak beres itu 30 juz. Ya tapi di juz 1 atau juz Al-Baqarah itu kuat. Ya. Dan Al-Baqarah itu 80% pondasi bagi kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya kalau wafat gimana gitu kan. Saya pernah juga iseng tanya ke guru saya yang guru hafalan Quran saya, Al-Ustaz Abdul Aziz Ma'mun hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Ustaz, kata saya, Ustaz, kalau ana wafat ini ketika menghafalkan Al-Quran kemudian belum selesai hafalan Quran saya, apakah akan dicatat sebagai seorang penghafal Al-Quran? Jawaban guru kami, dicatat. Akan dicatat. Ya, akan dicatat. Seseorang berniat ya menghafalkan Al-Quran, dia hafalkan Al-Quran, belum selesai 30 juz, dia wafat, dicatat selama dia masih terus memiliki azam, tekad, dan semangat untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya, termasuk tadabbur Quran ini nggak akan, misalkan nggak sampai ujungnya, bisa jadi. Ada jamaah saya malam tadi WA-an gitu kan dengan jamaah kami, dengan ya seorang yang belajar Quran dengan kami, Ustadz boleh nggak saya pengen wakaf, tapi saya nggak punya, ya nggak punya kalau untuk wakaf ya pembangunan yang banyak besar itu saya nggak punya, boleh nggak sedikit? Saya selalu tanamkan tidak ada kata sedikit dalam berwakaf, kata saya. Bunda, nggak ada kata sedikit dalam berwakaf. Semua wakaf itu besar di sisi Allah. Mau 5.000, 10.000, 1.000 rupiah sekalipun, 100 perak sekalipun, kalau diniatkan untuk wakaf itu menjadi sesuatu yang besar, kata saya. Ustadz doakan ya, mudah-mudahan ibu dapat, ya mudah-mudahan ibu masih ada usia, sehingga bisa menyaksikan ya proses terbebasnya lahan itu dan terbangunnya bangunan itu. Ya, kata ibu ini. Ibu ada umur nggak ya? Ibu ada usia nggak ya? Untuk mendapatkan atau menyaksikan nanti berdiri bangunan Quranic Center yang akan kita bangun itu. Bisa jadi ibu nggak dapat mungkin ya, kata beliau. Bisa jadi ibu mungkin udah wafat ketika terbangun dan sebagainya. Kata saya, ibu wafat sekalipun, ya ibu wafat sekalipun pahalanya tetap dicatat oleh Allah. Dan kita juga hidup berapa tahun lagi sih? 100 tahun ke depan kita masih hidup nggak? Enggak. 100 tahun ke depan. Makanya kita buat proyek wakaf itu kan.
ya, pembangunan dan pembebasan lahan Quranic Center Nabawi. Masya Allah. Kenapa? Karena kita sadar bahwasannya kita akan wafat. Kita akan wafat. Dan apakah kita menyaksikan atau tidak, termasuk saya yang menggerakkan wakaf itu, bisa jadi saya pun wafat gitu kan. Tapi pahalanya sudah dicatat di sisi Allah, sudah dicatat. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat sama Allah. Ya, sudah dicatat sama Allah. Ya, insya Allah. Jadi, bunda abang kakak sekalian, ya, bisa jadi usia kita itu tidak mencukupi ya waktu kita dalam melakukan sebuah amal, tapi keberkahannya karena kita memiliki azam dan tekad yang kuat, Allah sempurnakan pahalanya. Summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Kenapa bisa demikian? Lihat di akhir ayat 100 surat An-Nisa, wa kanallahu ghafurur rahima, dan sungguh Allah itu ghafurur rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah pengampunnya Allah, penyayangnya Allah kepada kita. Saking sayangnya Allah sama kita, saking sayangnya Allah sama kita. Saking baiknya Allah sama kita, disempurnakan pahalanya meskipun kita tidak selesai dalam melakukan amal. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi pentingnya bagi kita semua untuk apa? Istiqomah dalam melakukan sebuah amal, karena pun akhirnya kita tidak sampai kepada ujungnya, Allah akan sempurnakan pahala amal kebaikan itu. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Taib. Selanjutnya kita masuk ke ayat 101. Ayat terakhir. Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi ini, maka tidak berdosa kamu untuk mengqashar salat. Mengqashar salat. In khiftum, kalau kalian takut, an yaftinakumul ladina kafaru, orang-orang kafir itu menyerang kalian. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini ada ketentuan terkait dengan sholat qashar. Ya, sholat qashar, jamak qashar. Diqashar. Qashar itu apa? Meringkas. Dari 4 menjadi 2. Ya, qashar zuhur, asar. Maghrib 3 dengan isya 2. Itu namanya qashar. Diringkas. Kalau menjamak berarti digabungkan antara 2 waktu. Ya, bisa jamak takhir, bisa jamak takhir, takdim atau takhir. Zuhur dengan asar, ya. Subuh tidak bisa. Subuh 2, sholat subuh 2 rakaat, kemudian kita ringkas 2 rakaat juga, ya habis. Berarti kita nggak bisa sholat subuh. Ya, yang bisa hanya zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, ya, yang itu yang dijama, yang diqashar hanya zuhur hanya bisa zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Maghribnya tetap 3, isyanya menjadi 2. Itu sholat qashar. Jamak sendiri tadi menggabungkan sholat 2 waktu ketika apa? Ketika sedang safar, melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan, kita menjamak sholat, misalkan. Ketika itu, ya bisa ditarik apakah ke jamak takdim atau takhir. Ya, sholat misalkan zuhur dengan asar. Ya, saya sedang melakukan perjalanan. Ya, dan itu hanya boleh dilakukan ketika kita sudah safar. Tidak boleh kita menjamak di rumah. Ini banyak kejadian ibu-ibu yang menjamak sholat di rumah, masih di rumah dia sudah jamak, belum pergi. Dia mau safar ke satu tempat misalkan, kemudian dia jamak. "Ah, Ustadz, tapi kan saya mau misalkan wisata, mau melakukan apa wisata, mau melakukan apa? Ya, nah, perjalanan dan sebagainya, akhirnya dia jamak sejak di rumah. Itu tidak boleh dilakukan. Jamak itu harus keluar dulu, harus safar dulu, baru kita bisa melakukannya. Jamak di mana? Ya, jamak dan dilakukan bisa di awal, di akhir. Misalkan jamak
Di waktu pertama jamak takdim, waktu zuhur, asarnya ditarik ke zuhur atau ditakhir, nanti sholat zuhurnya di akhir aja, sholat asar dulu setelah itu sholat zuhur, itu boleh. Apa bedanya dengan qashar? Qashar tadi meringkas, ya. Jamak qashar berarti menggabungkan 2 waktu dan diringkas sholatnya. Zuhur tadi 4 dengan 4. Kan, jamak itu tadi 4 dengan 4. Zuhurnya 4, asarnya 4, itu jamak. Kalau sudah diqashar, zuhurnya 2, asarnya 2, itu boleh tidak? Jawabannya boleh. Ya, terkait dengan hukum jamak sholat, dan qashar. Ya, jamak takdim, takhir, atau jamak qashar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita besok insya Allah lanjutkan ke sesi halaman 95 Quran surat An-Nisa insya Allah. Ya, An-Nisa insya Allah. Halaman 95. Masya Allah, tabarakallah. Ya, yang belum follow akun ini bisa follow terlebih dahulu siaran live Tadabbur Al-Quran ini supaya bisa mengikuti kajian kita setiap harinya ya dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas. Ada yang belum masuk grup? Ya, yang belum masuk grup. Kenapa Ustadz harus masuk grup? Karena di grup itu akan dikirim rekaman kajiannya. Kalau kita tidak bisa ngikutin kajian hari ini bisa nyimak nanti via rekaman. Ya, ada yang belum ikutan ke grup? Siapa coba yang belum masuk grup? Ya, yang belum masuk grup, ada nggak yang mau masuk grup? Kita punya grup kajian. Nanti yang punya nomornya bisa spill ya. Bisa spill nomornya. Nanti saya sematkan nomor admin. Nah, ini ya. Yang mau masuk grup silakan screenshot nomor ini. Kemudian nanti hubungi nomor ini masuk ke grup. Ustadz saya mau gabung gitu ya ke grup. Nanti kita akan kirimkan grup linknya. Ya, insya Allah kita akan bergerak sama-sama untuk Al-Quran, termasuk kita sedang ada wakaf juga yang mau berpartisipasi dalam program wakaf. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Berapapun nominalnya kita akan terima, kita akan salurkan untuk proyek pembebasan lahan untuk pembangunan Quranic Center Nabawi, insya Allah. Ya, yang mau masuk grup nih bisa screenshot nomor ini, bisa save nomor ini, supaya bisa ikutan setiap hari ya live kita. Jadi kalau misalkan Ustadz ketinggalan live-nya ada rekamannya. Karena insya Allah kita sediakan juga rekamannya, kajiannya kita rekam, kita upload supaya bisa dinikmati di lain waktu. Dan kajian kemarin pun yang kajian tadabbur hadis adabul mufrad sudah direkam ya, sudah diupload gitu ya. Jadi yang belum masuk ke grup bisa ikuti atau ini apa namanya hubungi nomor ini. Kalau mau wakaf harus masuk grup Ustadz? Iya, kenapa? Kalau saya nge-share di sini infonya nanti ke ban. Ya, ke ban sama kena pelanggaran. Ini pun kita beberapa kali kena pelanggaran nih hari ini. Sudah 2 kali atau 3 kali. Kenapa? Karena dianggapnya siarannya statis, diam. Karena kan saya duduk terus dianggapnya nggak aktif live ini. Padahal kita aktif. Ya, ini nomornya nih. Mana tadi? Udah ketumpuk ya. Silakan bisa menghubungi nomor tadi ya di atas. Nah, ini nih nomornya. Nah, sip, di screenshot saja, di save, kemudian hubungi Ustadz saya mau bergabung ke dalam grup insya Allah nanti akan dibalas sama admin dan akan disalurkan ya, diarahkan ke link yang sudah kami sediakan untuk masuk ke grup, begitu. Yang belum masuk grup bisa masuk grup, yang belum follow bisa follow terlebih dahulu akun ini supaya tidak hilang ya akunnya. Kenapa? Karena banyak juga yang nanti aja follow akun Ustadz Wildannya, alhamdulillah hilang, nggak muncul lagi setelah sekian lama baru muncul lagi gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan istiqomah kita semua
belajar tadabbur Al-Qur'an. Insyaallah besok masuk ke halaman 95. Beberapa saat lagi, beberapa hari lagi insyaallah kita hatam juz 5, masuk ke juz 6 insyaallah. Ada yang baru mengikuti kajian tadabbur Quran hari ini? Ada ndak yang baru ikutan hari ini? Ustadz, saya baru ikutan, baru ketemu live hari ini. Mudah-mudahan yang baru ketemu, yang baru ikutan, ada ya Pak Karim, kemudian ada siapa lagi nih? Ya, yang baru mengikuti Bunda Fatimah, Bunda Rulia, ya, kemudian ya Didil. Wah, baru 2 kali, masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya, ikutan kajian tadabbur Quran. Baru ini ikut lagi, baru ikut lagi, masya Allah. Yang baru pertama ahlan wa sahlan, semoga istiqomah ya. Live-nya jam berapa saja Ustadz? Pagi, kita jam pagi itu ba'da subuh kita live-nya sekitar jam 5 ya, jam 5 ya, jam 5 insyaallah. Setelah itu nanti sore kita bertemu lagi setelah asar atau sekitar jam 4 sore atau jam 3 lebih. Karena sekarang kan waktu sholatnya agak maju ya. Jadi lebih nanti insyaallah untuk ini ya, ya untuk informasi wakaf, informasi kajian, rekaman kajian akan kita upload di grup insyaallah. Jadi silakan nanti bergabung ke grupnya supaya bisa mendapatkan rekaman kajian dan informasi live-live kita yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya, begitu. Mudah-mudahan istiqomah belajar Al-Qur'an ya. Masuk ke grupnya supaya apa? Supaya bisa lebih dekat lagi ya dengan sahabat Al-Qur'an yang lain dan bisa terus berinteraksi dengan sahabat Al-Qur'an yang lain. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.